Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah. Insyaallah hari ini kita melanjutkan materi kitab Imam Al-Bukhari, kitab Al-Adabul Mufrad, dan hari ini sesuai dengan materi lanjutan adalah adab kepada budak atau pembantu. Siapapun yang membantu kita, tukang kebun kah, atau yang pulang pergi ke rumah, atau yang menginap di rumah kita juga. Kalau zaman dulu budak, kalau hari ini pembantu. Jadi saya kumpulkan hadis-hadisnya sehingga menjadi nambah semangat bagi kita untuk mengumpulkan amal soleh melalui jalur pembantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala alaina hadzal din wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun wa anzala fihi al-adab allati tasluhu bihi al-hayah wa arsyadallahu al-khalqa ila ikmaliha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma nusalli wa nusallimu ala nabiyyina qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'uhu fayazilla wa yashqa. Ikhwahul musallin, akhwatul musalliyat, Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Berkhusus yang kita muliakan Ketua Yayasan, Ketua DKM Masjid Darun Ni'mah, dan segenap pengurus. InsyaAllah terus khidmat kita melayani tamu-tamu Allah di rumah Allah ini, Masjid Darun Ni'mah, menjadi amal soleh dan pemberat timbangan kebaikan kita yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Di layar santapan kita rohani, Pak. Sementara anak-anak kita sudah mengedarkan santapan jasmani. Jadi paket komplit bagi ini, 4 sehat 5 kenyang. Ya. Saya doakan melalui doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk para donatur, untuk bapak ibu-ibu yang berbagi rezeki melalui makanan dan minuman. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berilah karunia makanan kepada orang yang berbagi makanan dengan kami. Berilah karunia minuman kepada orang yang berbagi minuman dengan kami. Nah, ini doa ini seharusnya DKM atau ibu-ibu yang ikut majlis taklim harus hafal doa itu. Karena setiap pertemuan kita ada makan minumnya. Nabi mengajarkan, doakanlah Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Bisa juga ditambahkan dengan Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Kau berikan kepada mereka, kemudian ampuni dosa mereka dan kucurkan rahmat-Mu ya Allah kepada mereka. Karena sudah dibaca doa, silakan diratakan, Pak. Ya,
Tapi kalau lambungnya belum menerima, dibawa pulang boleh Ustaz kan? Baik, kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari mengajarkan kita tentang adab yang banyak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seorang muslim. Nah, untuk hari ini adalah adab kita kepada pembantu atau budak. Ada 7 insya Allah setidaknya yang saya rangkum, dan karena banyak hadis yang mirip saya satukan menjadi satu, atau saya ambil satu hadis saja. Intinya jemaah rahimakumullah, materi kita yang pertama, jangan menghina pembantu atau budak. Kemudian yang kedua, bantulah pembantu kita atau bantulah budak kita. Yang ketiga, beri tugas pembantu atau budak itu sesuai yang dia mampu. Berikutnya, bahkan terhitung sedekah apabila kita memberi pembantu atau budak kita makanan, minuman, termasuk pakaian berarti. Kemudian berikutnya, jual budak itu jika dia mencuri. Ini zaman dulu. Jangan ditarik ke pembantu, Pak. Kalau ada pembantu mencuri, dijual kata Ustaz Afrizal nanti. Marah nanti keluarganya. Ini budak zaman dulu, dan dengan kehadiran Islam, perbudakan itu sudah berakhir. Justru banyak sekarang negara-negara yang masih memperlakukan budak atau pada suku-suku tertentu. Kemudian berikutnya, jangan memaki budak. Jangan memaki pembantu. Walaupun mereka punya salah, nanti terakhir kita belajar kepada cerita Anas bin Malik ketika beliau menjadi pembantu di rumah Rasulullah SAW. Dan terakhir, ternyata ada larangan bagi tuannya atau sayyid, majikan, untuk tidak memukul budak atau pembantu, terutama larangan memukul wajah. Nah, ini kumpulan materi kita, semoga nanti sampai syuruk sudah selesai. Nah, jemaah rahimakumullah, karena materi ini tentu harus diramu juga dengan kitab-kitab yang lain untuk menguatkan, maka saya ambilkan di muqaddimah ini pengarang kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali. Ternyata dalam kitab beliau menyebutkan ada 6 adab majikan kepada pembantu. Kalimatnya begini: la yukallifuhu ma la yatiqu min khidmatih wa yarfaqu bihi inda dajrihi wa la yukthiru darbahu wa la yudimu sabbahu fayajza'u alayh wa yafsahu an zillati atau zallati wa yaqbalu ma'ziratah wa idza aslaha lahu ta'aman ajlasahu ma'ahu ala ma'idati aw a'tahu luqman min ta'ami. Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab yang beliau karang Al-Adab fid Din, di antara adab tuan atau majikan kepada pembantunya, tidak memaksa pembantu bekerja melebihi kemampuan. Berikutnya, berbelas kasihan ketika pembantu kelelahan. Kemudian tidak menyakiti pembantu dengan memukul, tidak memakinya terus-menerus, sebab fayajza'u alaih, bisa saja pembantu membalas, Pak. Ya. Apalagi hari-hari ini kita dengar yang kejadian yang di Tangerang kemarin itu. Bosnya dibunuh sama dia, kemudian dicor di dalam tanah. Setelah dibunuh, dicor, dikubur di dalam tanah, lalu dicor, dikira bikin spiteng, Pak. Padahal mayat tuannya di dalam. Nah, barangkali dipukul dengan kata-kata, dipukul dengan fisik, yang terjadi
Ya, aksi balas dendam. Ini sudah diingatkan oleh Imam Ghazali jauh-jauh hari. Bahkan jauh sebelum Imam Ghazali ya Rasul kita Muhammad SAW. Wala yudimu sabbahu fayajza'u alaih. Jangan terus memaki pembantu atau budak, khawatir nanti dia panas telinganya dan membalas. Wa yafsahu an zillati, kemudian memaafkan kesalahan pembantu dan mau menerima permohonan maafnya. Dan jika ingin memberinya makan lezat, maka mengajak pembantu atau budak untuk ikut memakan atau memberinya makanan yang sama secukupnya. Nah, ini Imam Ghazali pasti telah mengumpulkan beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian beliau mengambil intisari dan menyampaikan kepada kita dalam buku-buku beliau. Nah, jemaah di kitab Al-Adabul Mufrad yang sudah saya rangkum itu di bab ke-96 sampai lanjutan ke atas. Kalau hadisnya di nomor urut 170 dan ke atasnya. Kita mulai yang pertama, adab seorang majikan atau tuan. Bolehkah dia menghina pembantu atau budaknya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Ma'rur bin Suaid rahimahullah. Ra'aitu Aba Dzarrin wa alaihi hullah wa ala gulamihi hullah. Kata sahabat yang mulia Ma'rur ini, saya melihat Abu Dzar itu memakai pakaian bagus, Pak. Wa ala gulamihi, pembantunya pun bagus juga pakaiannya. Wasa'alnahu an dzalik, lalu kami bertanya, kok bisa gitu, level majikan dengan bawahan, dengan pembantunya kok sama gitu, sama-sama bagus pakaiannya. Maka Abu Dzar berkata, inni sababtu rajulan fasyakani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini adalah mengamalkan nasihat Rasul. Dulu saya salah langkah dulu saya berbuat khilaf. Dalam riwayat, laki-laki yang pernah memaki saya, lalu saya balik memaki dia, cekcok begitu, Pak. Katanya dalam riwayat Bilal bin Rabah ternyata. Ya, Bilal bin Rabah. Nah, saya hajar beliau dengan kata-kata. Lalu sahabat yang tersakiti ini melapor kepada Nabi. Maka Nabi SAW memanggil Abu Dzar dan berkata, "Ayyartahu bi ummi?" Abu Dzar, benar waktu cekcok kemarin kamu menyebut ibunya? Qultu na'am. Maka saya menjawab jujur, iya ya Rasul. Saya bilang, ibu kamu hitam. Gitu, Bu. Ada orang Arab sama orang Indonesia mirip-mirip lah, beti ya, beda-beda tipis, Pak. Kalau sudah marah nyebut ya kulit lah, menyebut miskin kaya lah dan sebagainya. Saya bilang iya. Maka Rasulullah SAW menasihati saya, inna ikhwanakum khuwalukum. Pembantu, budak itu adalah saudara kalian. Ja'alahumullah tahta aidikum. Cuma takdir Allah saja. Yang ini tuan, yang ini budak, yang ini majikan, yang ini pembantu. Faman kana akhuhu tahta yadayhi, siapapun yang punya pembantu, punya budak, falyut'imhu, kasih dia makan. Mimma yakul, apa yang dimakan oleh keluarga, apa yang dimakan oleh tuannya. Wal yulbishu mimma yalbas, lalu kasih pakaian seperti pakaian yang dimiliki oleh tuannya juga. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, kasih pekerjaan yang mereka mampu gitu. Ya, jam kerja, jam istirahat kan begitu, Pak. Tidak rodi, tidak juga merumusa ya, kalau zaman penjajahan dulu. Tidak kenal waktu. Nah, ini kan perusahaan-perusahaan kan banyak di demo, terutama pekerja muslim dan muslimah. Ya, jam istirahat, jam sholat itu pun disuruh kerja juga. Jumat pun tidak bisa gitu.
Dan kita sebagai muslim harus menyuarakan itu. Fa in kallabtumuhum ma yaghlibuhum fa'inuhum. Kalau terasa ini kayaknya pekerjaan ini berat ini untuk membantu kita, lalu tambahkan pembantu yang lain supaya lebih ringan. Atau tuannya turun tangan langsung gitu. Nah, berawal dari teguran Rasulullah SAW ini, maka Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, saya berubah. Dan seharusnya seorang muslim dan muslimah memang seperti itu. Jamaah rahmatullah. Ya, mendengar sesuatu yang baik, kita mencoba mengamalkannya. Nah, ini hadis yang pertama, ya. Ternyata tidak boleh menghina pembantu atau budak kita walaupun sedang marah. Ya, apalagi mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hatinya. Jemaah rahimakumullah, kemudian hadis yang kedua, bab majikan memberikan bantuan kepada pembantu atau budak. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Budak itu punya hak untuk diberi makan, punya hak untuk diberi pakaian. Wala yukallafu minal amal ma la yutiq. Dan tidak boleh memberi pekerjaan kepada budak apabila pekerjaan itu dia tidak mampu melakukannya. Nah, ini hadis-hadisnya, dan karena hadisnya terasa jelas dan terang, kita lanjut ke hadis-hadis berikutnya. Kemudian yang ketiga, memperkuat kembali budak jangan diberi pekerjaan yang dia tidak mampu. A'inu al-amil min amali fa inna amil Allah la yakhibu, yakni al-khadim. Bantulah budak, bantulah pembantu, bantulah pekerja yang bekerja bersama kita melaksanakan tugasnya, pekerjaannya. Karena pekerjaan Allah tidak akan sia-sia. Artinya apa yang diamanahkan, yang disuruh oleh Tuhan kepada majikan, yang disuruh oleh majikan kepada pembantunya, itu adalah amanah pekerjaan yang pembantu juga sebenarnya tahu itu harus ditunaikan, ya. Nah, biasanya yang kita suruh-suruh itu kalau zaman dulu ya budak itu. Kemudian yang keempat, jemaah rahimakumullah, terhitung sedekah bila majikan memberikan makanan kepada budak dan pembantu. Nah, hadisnya, ma at'amta nafsak fahuwa sadaqah. Makanan, ya, yang kita berikan kepada diri kita, sehingga dengan makanan ini Pak, semangat kita ikut kajian, semangat kita untuk sholat, semangat kita untuk bergerak. Sedekah ternyata, ya, terhitung sedekah di mata Allah. Wa ma at'amta waladaka. Kemudian makanan yang kita berikan kepada anak-anak kita, wa zaujataka. Makanan yang diberikan suami kepada istri, wa khadimaka. Lihat dalam hadis Nabi sandingkan ada kalimat khadim, pembantu, fa huwa shadaqah. Dan itu terhitung sedekah. Makanan yang kita makan menguatkan kita untuk bekerja, untuk beribadah, sedekah. Makanan untuk anak kita, sedekah. Untuk istri kita, sedekah. Bahkan khadim, pembantu kita pun terhitung sedekah. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Miqdam radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Nabi SAW bersabda, apa yang kau makan untuk dirimu itu bernilai sedekah. Apa yang kau berikan kepada anakmu, istrimu, dan pembantu.
Kan catatan kita sesuai dengan materi adalah khadim. Khadim kita ternyata bernilai sedekah. Jemaah, kemudian kita lanjut hadis yang ke-5. Apabila budak itu mencuri. Nah, ini permasalahan pembantu mencuri terutama di kota-kota besar. Saya tidak mengambil contoh jauh Bapak Ibu, saya sendiri. Ya. Ketika di rumah ada bayi, maka kita telepon teman kita, ada nggak pembantu? Kalau bisa dari daerah lah. Kalau yang sudah pengalaman di Jakarta, khawatir nanti akan menimbulkan masalah. Minta yang dari kampung langsung. Maka didatangkanlah dari kampung, ya, dan bekerja. Lalu sampailah pada kejadian tidak sampai sebulan, Pak, baru 2 minggu apa masuk minggu ketiga. Kita sudah siapkan kamar untuk dia, kemudian pekerjaannya sudah kita kasih juga job-jobnya, dan seimbang, tidak memberatkan. Apalagi rumah lebih banyak kosong, ya, cuma dia dengan bayi saja. Tapi ketika saya pulang, itu lemari tempat menyimpan duit, kuncinya sudah rusak. Dan pembantu ini tiba-tiba ketika kita tanya memperlihatkan ekspresi wajah yang sedih. Katanya ayahnya tabrak motor di kampung. Ya. Nah, untung mata saya melihat kunci lemari itu sudah rusak. Dan akhirnya kita coba tanya dengan jujur, dan dia tetap mengelak. Saya tidak mencuri, saya tidak mengambil. Ya. Karena istri saya nggak berani untuk melucuti pakaiannya, Pak. Ini ngomong apa adanya, ya, sesuai kejadian itu. Saya panggil tetangga depan, ada orang Padang, saya manggilnya tante gitu. Tante tolong bantu gitu. Oh, sini Aprizal, kata dia. Ya, dibawa pembantu itu ke dalam kamar dan cuma berdua. Setelah itu tante itu keluar memegang duit 1.500.000, Pak. Ya, 1.500.000. Mohon maaf, di mana tante itu menemukan? Di celana dalam pembantu itu. Jadi ketika dia ketakutan, menangis, berekspresi, kemudian membuat sandiwara, ya, karena secara zahir, ya, kayak istri saya cuma secara zahir saja, periksa saku, periksa tas, kan gitu, Pak, atau kos kaki, sepatu gitu. Tapi untuk yang dalam-dalam tadi kan sudah kita juga nggak nyambung gitu, nggak mungkin gitu. Ternyata ini termasuk sindikat. Ceritanya saja mereka dari kampung, padahal mereka mutar-mutar di Jakarta, Pak. Sindikat. Dan kenalah ke rumah saya gitu, dan saya. Nah, akhirnya kita pulangkan dan ya selesai perkara. Kita bayarkan gaji dia sesuai dengan hari kerjanya, dan sejak saat itu sampai hari ini kita tidak mau pakai pembantu lagi. Ya, jadi semua dikerjakan beramai-ramai saja gitu. Mana yang istri tidak kuat, ya suami yang ikut membantu jadi suami siaga, gitu Ustaz Surya, ya. Nah, dalam Islam bagaimana ketika pembantu mencuri atau budak mencuri? Idza saraqal mamluk, apabila budak mencuri, bi'hu walau binas. Perintah Nabi, jual. Walau harganya 1 nas, atau harganya 1 nuah, atau harganya 1 uqiyah. Ini mata uang dirham zaman dulu, Pak. Ya. Jadi budak atau pembantu itu, budak lah, disebut dengan rikun atau mamluk, abdun atau ima, itu kan bahasa-bahasa hadis atau Al-Quran. Islam datang, pelayanan terhadap budak tidak ada yang melebihi hebatnya Islam memperhatikan budak. Lihatlah dari hadis 1, 2, 3, 4 sampai 5 tadi.
Itu baru 5 hadis itu. Bagaimana penghormatan kepada budak. Ya. Kenapa Islam masih mengadopsi budak? Sampai Nabi punya budak, sahabat punya budak. Walaupun pada akhirnya semua dimerdekakan. Itu karena memang zaman dulu itu, Pak, tidak ada satu agama pun, Yahudi, Nasrani, di mana, di Paris, di Babilonia, di semua penjuru dunia ada perbudakan. Nah, Islam hadir justru membebaskan budak. Makanya ketika ada yang berhubungan suami istri di siang Ramadan, lihat Pak, apa dendanya, apa kafaratnya? Membebaskan budak. Ada seorang suami tiba-tiba bercanda tapi serius. Kayaknya punggung kamu nih mirip sama punggung mak saya. Maka itu namanya zihar, Pak. Ya. Haram itu dalam Islam. Karena punggung istri, mohon maaf, dinaiki suami kan? Suami sama istri tidur. Sementara mak kita adalah wanita terhormat yang telah melahirkan kita. Nah, siapapun suami, laki-laki, makanya bercanda suami istri juga harus diatur juga, jangan kebablasan gitu. Ya. Siapapun yang melakukan zihar, maka kafaratnya membebaskan dia dari dosa zihar, diantaranya adalah membebaskan budak. Sumpah. Itu juga kafaratnya membebaskan budak. Nah, apabila budak mencuri, dan Nabi SAW sudah tahu mencuri ini 1 di antara 1000, Pak. Yang betul-betul dia mencuri baru pertama kali. Apalagi pembantu, apalagi budak. Kebiasaan mencuri itu sudah menjadi rutinnya. Sudah menjadi pekerjaannya. Makanya kalau pembantu sudah mencuri, berarti sebelumnya ada rekam jejak dia sudah pengalaman mencuri. 1 dari 1000 yang ketika ditanya, interogasi, saya baru mencuri pertama kali gitu. Bohong. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, idza sarakal mamluk, apabila budak mencuri, bi'hu, jual. Walaupun dengan harga binasyi, 1 nas. Qala Abu Ubaidillah, 1 nasyi itu isrun, 20 dirham. Wan nuwah, 1 nuwah itu 5 dirham. Wal uqiyah arbaun, 1 uqiyah, 1 uqiyah itu 40 dirham. Ya. Karena kalau tidak dicegah seperti itu akan terjadi pencurian kali kedua. Dan dikhawatirkan yang hilang lebih banyak, Pak. Ya. Nah, ini tadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kalau budak itu mencuri, juallah dia walaupun seharga 1 nas. Abu Ubaidillah berkata, 1 nasyi itu 20 dirham, 1 nawat 5 dirham, 1 uqiyah 40 dirham. Ini mata uang zaman dulu. Jemaah rahimakumullah, kita lanjut. Hadis yang ke-6, menjaga ucapan ketika marah kepada budak atau pembantu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la taqulu qabbahallahu wajhah. Majikan, tuan, jangan pernah berkata ketika marah kepada pembantu, qabbahallahu wajhah. Semoga Allah memburukkan wajahmu. Semoga Allah mencelakakan kamu. Pokoknya kumpulan kata-kata itulah gitu. Ini kan jadi renungan bagi kita, Pak. Ini kepala-kepala rumah tangga ini. Kan di tangan kita yang terdekat, yang harus kita sayangi dengan sepenuh hati. Yang dulu dia dari rumahnya asing, lalu pindah ke rumah suaminya, asing juga kan? Siapa itu? Istri. Maka istri inilah yang harus kita dekap, yang harus kita sayangi dengan sepenuh hati. Lihat jemaah rahimakumullah di surat At-Tolak, ya, At-Tolak ayat 1 kalau nggak salah. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Wahai nabi, apabila engkau menceraikan istrimu,
tolaklah dia, ceraikanlah istri itu di masa dia bersih, tidak sedang haid. Kemudian la tukhrijuhunna min buyutihinna. Lihat. Jangan keluarkan istri kalian dari rumah mereka. Menarik nih, Pak. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan keluarkan istri-istri kita kalau sedang terjadi proses cerai, talak 1 atau talak 2. Jangan keluarkan mereka dari rumah mereka. Lihat, Allah menyebut rumah suami itu adalah rumah istri. Padahal istri kan numpang sama suami gitu. Tapi Allah menyebut itu adalah rumah istri. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Satu lagi, surat Yusuf, Pak. Ya. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha. Si istri raja ini, ada ulama tafsir yang mengatakan namanya Zulaikha. Ini melihat ketampanan Nabi Yusuf tertawa, terpikat. Qad syaghafa hubba, mabuk kepayang kepada pembantunya. Bahkan anak angkat juga. Nabi Yusuf yang tampan luar biasa. Lihat dalam ayat ini, ketika Zulaikha terus menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, maka Allah menyebutkan huwa fi baitiha, di mana Yusuf sehari-hari berada di rumahnya. Ha itu istri. Padahal itu rumah raja, Pak. Itu rumah suaminya Zulaikha. Tapi Allah menyebut Nabi Yusuf tinggal di rumah wanita itu. Artinya wanita itu yang punya kerajaan. Ini kan At-Thalaq ayat 1, kemudian kalau At-Thalaq ayat 1 itu lebih kepada prahara rumah tangga. Jadi kita suami-suami ini punya kesempatan untuk rujuk itu 2 kali talak. Talak 1 dan talak 2. Umpamanya tiba-tiba suami marah nih sama istri, udah kamu pulang aja ke rumah mak kamu, saya cerai kamu. Nah seyogianya istri nggak usah keluar dari rumah, karena itu rumah suaminya, rumah dia. Allah yang menyebut itu. Tidak apa-apa, yang satu tidur di lantai atas, yang satu di bawah, yang satu di kamar, suaminya di dapur mamanya, nggak apa-apa. Yang penting 3 bulan 10 hari. Kalau sudah lewat 3 bulan 10 hari, hati-hati. 3 bulan 11 hari. Hari ke-11, hubungan tadi sudah putus habis. Kalau ada laki-laki lain yang mau melamar, silakan. Tapi dalam 3 bulan 10 hari, kalaupun istri pulang ke rumah maknya mungkin sepekan, setelah itu dijemput lagi atau pulang dengan sendirinya, lalu mereka tidur bersama lagi, ya berarti itu sudah dihitung rujuk. Atau memang suami berucap, kita baikan lagi ya, kita rujuk lagi gitu. Terjadi lagi nanti kali kedua, saya cerai kamu. Ya, tunggu sampai 3 bulan 10 hari. Tapi kalau kata talaknya atau cerainya sudah 3 kali, itu sudah putus, Pak. Ya, itu sudah harus keluar istri dari rumah. Karena nanti kalau terjadi lagi hubungan suami istri, itu terhitung zina. Nah, itu talak bain namanya. Ya. Nah, surat Yusuf tadi, Nabi Yusuf sehari-hari kerja di mana? Fi baitiha, di rumah Zulaikha. Padahal itu rumah suaminya, rumah raja. Nah, ternyata jangankan kepada orang yang paling dekat dengan kita, istri kita, untuk membantu pun tidak boleh ada kalimat qabbahallahu wajhak. Semoga Allah memburukkan wajahmu. Semoga Allah melaknatmu, dan kalimat-kalimat yang semisal itu. Jemaah, kita lanjut hadis yang ke-7. Ketika marah kepada budak atau pembantu, jangan memukul wajahnya. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza daraba ahadukum khadimahu falyajtani bil wajha." Ya, kalau juga harus memukul, Pak. Ini pesan Nabi. Apabila seseorang di antara kalian memukul budaknya, hendaklah jangan memukul wajah. Ya.
Jangan memukul wajah. Ini untuk orang yang sehari-hari di bawah perintah kita. Orang yang digaji oleh kita. Ternyata Islam sangat mulia, memposisikan budak itu, kalaupun belum dimerdekakan, posisinya sudah seperti orang merdeka, kan Pak? Ya, majikan punya baju baru, pembantu juga dibelikan baju baru gitu. Untuk kualitasnya, itu kondisional lah. Tapi intinya penghargaan dan memuliakan pembantu. Bahkan ketika sedang marah, idza daraba ahadukum khadimahu falyajtanibil wajha. Apabila sedang marah, jangan memukul wajah. Ini kekerasan fisik. Ya, kalau hadis yang sebelumnya tadi kekerasan psikis, kejiwaan, jiwa. Sehingga kata orang, saya kalau terluka tangan, mengucurkan darah masih biasa. Tapi kalau kata-kata saya udah nggak tahan. Nah, ada yang gitu kan Pak? Ya. Atau dua-duanya, ini membekas, lalu kata-kata tadi juga membekas gitu. Nah, itu yang terjadi. Tahu-tahu polisi sudah berkumpul membuat garis, ya. Bos majikannya sudah 3 hari 3 malam tidak pulang ke rumahnya gitu. Ternyata sudah dibunuh oleh pembantunya atau supirnya atau tukang kebunnya. Dan ini yang menghiasi layar medsos hampir setiap hari kan, dengan berbagai macam problem. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis Suaid bin Muqarrin bersabda, laqad ra'aituni sabi'a sab'atin wa ma lana illa khadim. Ini sahabat yang bernama Suaid ini bercerita, kami itu sekeluarga, keluarga besar, 7 orang kata dia. 7 orang, ya. Wa ma lana illa khadim. Dan kami cuma punya 1 orang pembantu. Falotamaha, ya, 1 pembantu yang minta tolong 7 orang Pak. Yang ini bajunya belum disetrika, yang ini sudah minta ini dan itu gitu kan. Akhirnya lotong, tempeleng, ditendang gitu. Fa amarahu Nabi SAW an yu'tiqaha ba'duna. Maka berita ini sampai kepada Rasul, siapapun majikan yang menempeleng, ya, pembantunya, maka setelah itu budaknya itu merdeka. Lepas, selepas-lepasnya. Ya. Jadi nggak ada lagi pembantu. Nah, dan lihat bagaimana Islam memberikan waktu demi waktu, budak ini semakin hilang dan habis. Makanya para ulama mengatakan, ya, walaupun tidak ada dalil yang betul-betul jelas bahwa perbudakan itu sudah dihapus di dalam Islam, namun para ulama sepakat pembantu itu tidak bisa disamakan dengan budak yang bisa diperjualbelikan dan sebagainya. Pembantu adalah manusia merdeka, manusia biasa yang cuma seratanya saja, majikannya memerintah, pembantunya diperintah. Ya. Ketika pembantu ini mengadu kepada Rasul atau beritanya sampai, maka Nabi mengatakan kepada saya, kata Suaid, dan 7 bersaudara bebaskan. Nah, hilang semua Pak. Ya, sudah tidak ada pembantu lagi, sudah tidak ada budak lagi, dan dia bebas. Nah, jemaah rahimakumullah, di hadis-hadis terakhir saya tambahkan dengan hadis dalam Adabul Mufrad lanjutannya, balasan Allah kepada pelaku yang berbuat zalim, baik kepada budak ataupun pembantu. Dari Ammar bin Yasir, Rasulullah SAW bersabda, la yadribu ahadun abdan lahu wa huwa zalimun lahu illa uqida minhu yaumal qiyamah. Tidak ada seorang pun yang memukul budaknya
dalam kondisi dia zalim dalam memukul budaknya, niscaya dia akan dibalas oleh Allah di hari kiamat karena telah melakukan kezaliman terhadap budaknya. Itu budak zaman dulu yang diperjualbelikan, kemudian pokoknya sangat terhina lah. Nah, apalagi kepada pembantu yang tidak bisa kita samakan dengan budak zaman dulu. Tapi budak kan artinya membantu majikannya. Sekarang pembantu yang membantu kita, apakah supir, tukang kebun, kemudian yang nyuci, yang jaga bayi. Nah, kalau orang kaya kan pembantunya banyak, Pak. Yang bagian nyuci ini, yang bagian masak ini, bagian kebun ini, supir ini. Nah, ya, ternyata kita disuruh oleh Allah dan Rasul untuk menahan diri apabila terjadi hal-hal yang tidak kita sukai dari pembantu kita. La yadribu ahadun abdan lahu, tidak boleh seorang majikan memukul budaknya, wa zalimun lahu, apalagi tanpa sebab, tanpa alasan. Illa uqida minhu yaumal qiyamah, kecuali dia akan mendapatkan balasan di hari kiamat nanti. Nah, jemaah rahimakumullah, saya dulu sambil kuliah di lembaga Arab Saudi itu, kan kuliah sampai zuhur saat. Di luar zuhur itu saya ngajar Senin sampai Jumat. Sabtu Ahad saya di kementerian menjadi penterjemah dan juga datang ke BLK, Balai Latihan Kerja. Banyak itu sih, ya, se-Jakarta ini. Lalu mengetes bahasa TKI, TKW kita yang akan berangkat ke Timur Tengah. Nah, kalau lulus menurut saya, setelah pembinaan bahasa Arab terutama, mereka ada juga bahasa Melayu kalau ke arah Asia Tenggara, lulus berangkat. Nah, bayangkan ibu-ibu TKW kita yang berangkat, ya, dari Kementerian Perdagangan atau Tenaga Kerja, masih buta bahasa Arabnya, menulis Arab nggak bisa, baca Arab nggak bisa, kan gitu. Jadi dari kecil dulu tidak mau belajar Quran, pada akhirnya menyesal, Pak. Banyak yang curhat itu. Pak Rizal, kalau saya tahu saya akan bekerja ke Arab Saudi, walaupun jadi pembantu, tukang masak, tukang cuci dan sebagainya, saya dari kecil belajar Al-Quran. Ternyata berguna gitu, Al-Quran itu. Kita bisa baca Arab dan sebagainya. Akhirnya di balai-balai latihan kerja itu, BLK itu belajar bahasa Arabnya pakai bahasa Indonesia, Pak. Ya, pakai bahasa Indonesia. Umpamanya khuz atau khuzi, ya udah tulisnya pakai kho, pakai k, h, u, z, i, khuzi, ambil. Kemudian ijlis, ya. Nah, kadang kita ajarkan yang fusha, kadang juga yang amiyahnya. Dua-duanya supaya dapat gitu. Tapi apa yang terjadi, jemaah rahimakumullah? Itu ya, PT-PT yang mau berangkatkan hampir semuanya mendapat keluhan balik dari majikan-majikan yang ada di Timur Tengah. Karena ketika majikannya menyuruh ambilkan sendok, ya, umpamanya pushanya khuzi mil aqoh, yang dia ambil pisau, Pak. Maka majikan mana yang tidak marah? Kalau bahasa amiyahnya jibi mil agah, jibi mil agah. Pembantunya ngasih sikin, pisau. Sementara tuannya ini baru pulang dari pasar, mau makan mangga atau semangka, minta sendok, dikasih pisau. Atau minta pisau, dikasih sendok. Itu apalagi orang Arab, makannya daging onta terus. Ya, siapa yang tidak marah gitu. Nah, itulah yang terjadi, kekerasan. Atau baru 3 bulan kerja dipulangkan ke PT-nya. Dan itu kan membawa kerugian baik kepada perusahaan maupun kepada TKI atau TKW kita.
Ya. Akhirnya terjadilah kekerasan, bonyok-bonyok membantu itu, Pak. Ya, apalagi menyalakan ini. Kan di rumah-rumah orang Timur Tengah kan sudah canggih. Jarang yang pakai sapu lidi. Kalau menyapu sudah pakai vacuum cleaner semua. Miknasah kahrobaiyah. Kan gitu. Nah, itu juga kita ajarkan. Vacuum cleaner, nanti orang Arab tuh majikan bilang, khuzi miknasah kahrobaiyah. Nah, itu ibu-ibunya nulis, Pak. Miknasah kahrobaiyah. Dihafalin. Tapi kan karena di rumah cuma kecil skopnya, paling AC nanti mukayib. Ya, dan berulang pasti hafal gitu. Sebulan insya Allah pembantu itu sudah bisa bahasa Arab. Tapi yang repot yang tidak punya dasar sama sekali itu kan. Nah, itulah ketika majikannya minta air minum, dia ambilkan yang lain. Minta sepatu mau berangkat, udah masuk mobil, ya, minta sepatu yang dibawa gelas, Pak. Bagaimana nggak dilempar itu gelas ke pembantu. Nah, tetapi jemaah rahimakumullah, seorang muslim harus berupaya untuk menahan emosi, ya. La yadribu ahadun abdan lahu wa zalimun illa qutila lahu yaumil qiyamah. Tapi jemaah rahimakumullah, ini kumpulan hadis tidaknya 7 atau 8 tadi. Saya sempurnakan dengan kalimat yang terakhir ini. Dan ikhtisarnya dari Al-Adabul Mufrad, kumpulan hadis akhlak atau adab kepada pembantu kita. Satu, Rasul SAW memandu jangan menghina pembantu atau budak. Yang kedua, bantulah pembantu kita atau budak kita. Yang ketiga, berilah mereka tugas yang mereka mampu. Kemudian terhitung sedekah apabila kita memberi mereka makanan, minuman, pakaian atau oleh-oleh ketika mereka pulang Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian pada kondisi ya pencurian, terjadi pencurian di rumah, maka juallah budak itu. Kalau bahasa sekarang pembantu ya berhentikan. Ya, dinasihati semoga berubah dan diberhentikan. Kemudian larangan memaki budak, dan terakhir larangan memukul budak dengan tangan, kekerasan fisik. Dan terakhir tadi ada hadis, ternyata hatta kepada pembantu pun, hatta kepada budak pun ternyata kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Akhir surat At-Takasur. Kita pernah ya berbuat ini dan itu kepada pembantu dan budak, akan diminta pertanggungjawaban. Nah, jemaah rahimakumullah, sebelum closing, real akhlak Rasul SAW kepada pembantu beliau. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa laysa lahu khadim. Rasul SAW sampai di Madinah dan beliau tidak memiliki pembantu. Fa akhadha Abu Talhah biyadayya, maka Abu Talhah memegang tangan saya, fantalaqa bi hatta adkhalani ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami berangkat ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Talhah berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, inna Anas gulam kayyisun labib." Ada seorang pemuda namanya Anas. Dia adalah seorang pemuda atau remaja yang kayyisun labibun, gampang disuruh, bijak, pokoknya menyenangkan orang lah. Falyakhdumka, dan Anas insya Allah siap untuk menjadi pembantu di rumah engkau ya Rasul. Dalam riwayat, Pak, berapa lama? Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 15, bahkan ada yang mengatakan 20 tahun. 10 tahun sajalah bilangan terkecil. Itu bukan hitungannya sebentar itu. 2 kali pemilu itu. Ya, 5 tahun tambah 5 tahun. Ada ibu pembantu kita yang awet sampai 10 tahun? Nggak ada. Nah, itu saya aja cuma sebulan kurang seminggu, 3 minggu, Pak.
dan sudah berani mencuri uang lagi, membobol lemari. Berarti ini memang sudah pengalaman kan Pak? Tahu dia, baru 3 minggu tahu dia di mana saya meletakkan duit, padahal itu di kamar saya sendiri yang selalu terkunci dan sebagainya gitu. Nah, falyakhdumka, Anas ini remaja, pemuda yang siap menjadi pembantu engkau Rasul. Faqadamtu fis safar wal hadar, lalu ketika saya sudah menjadi pembantu di rumah Rasul, maka saya menemani Nabi dalam musafirnya, kemudian dalam hadar, tidak kemana-mana, sedang mukim, sedang di Madinah atau sedang keluar kota gitu. Maqdamahu al Madinah hatta tufiya, sampai Rasul wafat, Anas masih menjadi pembantu di rumah Rasul SAW. Yang menarik nih Pak, 2 baris terakhir, ma qala li syai'in sana'ta lima sana'ta hadza wa hakadza wala qala li syai'in lam asna'hu illa sana'ta hadza wa kadza. Nah, saya besarkan kalimatnya yang terakhir tadi, ini deh. Anas bercerita, beliau Rasulullah SAW belum pernah menegur atas sesuatu yang aku lakukan. Anas, mengapa engkau lakukan ini dan begini? Nggak ada kalimat itu Pak. Nabi juga belum pernah menegur atas sesuatu yang tidak aku lakukan. Mengapa engkau lakukan ini? Mengapa ini belum? Mengapa ini macam-macam? Dan itu tidak pernah terdengar oleh Anas setidaknya 10 tahun Pak, sampai Rasulullah SAW tutup usia. Ada Pak ketemu pembantu seperti ini? Masalahnya pembantu yang kayyisun labibun zakiyun fatinun, mencari pembantu yang cerdas seperti ini. Kayak kita di rumah makan Padang Pak, baru bergerak saja badan kiri kanan datang pelayan. Apa Pak? Tambuh cik tuh, minta sambal, minta kuah, minta ini, tinggal angkat tangan saja tanpa harus kita ke depan sana. Nah ini kan pelayan yang paham gerakan tubuh konsumen atau tamu kan gitu. Nah yang kita harapkan punya pembantu kan kayak begitu Pak, tapi kan tidak. Nah karena manusia ini punya kekurangan, maka hadis dari awal sampai ke 8 tadi, bagaimana ada balance, keseimbangan, ya, tawazun, majikannya jangan terlalu galak-galak betul, gaji diupayakan normal setiap bulannya, dan juga pembantu diharapkan yang cerdas juga Pak, ya, yang paham dengan pekerjaan, ya. Nah dari cerita Anas bin Malik, para ulama mengatakan ini setidaknya 1-7 beginilah keseharian Rasul terhadap pembantu beliau. 1, selalu berbuat baik kepada mereka. Yang kedua, tidak melakukan kekerasan fisik. Yang ketiga, tidak membebani tugas berat pembantu. Yang keempat, memberi pendidikan kepada pembantu. Yang kelima, tidak pernah mendoakan keburukan untuk pembantu atau budak. Yang keenam, memaafkan kesalahan mereka. Dan yang ketujuh, memberi makan dan pakaian yang baik. Itulah yang dilakukan oleh Abu Dzar ya, terhadap pembantu-pembantu beliau dan semua sahabat. Nah, jemaah rahimakumullah, saya tutup dengan 2 ayat di 2 surat tentang pintu taubat selalu terbuka. Kita tidak tahu tangan kita, mulut kita, kaki kita, ya, jangankan kepada tadi yang terdekat, suami kepada istri, atau juga ada istri Pak yang lebih garang kepada suami gitu. Maka mari kita bertobat atas kesalahan-kesalahan dosa kita, apalagi pembantu silih berganti datang ke rumah. Yang pertama surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang telah melampaui diri mereka, maksudnya berbuat melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ini kan sifat Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Yang kedua surat An-Nisa 110, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Siapapun yang berbuat keburukan atau juga menganiaya dirinya, berbuat zalim kepada diri, kemudian dia beristighfar, bertobat kepada Allah, yajidillah ghafurur rahima, maka dia pasti akan diterima tobatnya oleh Allah. Ghafurur rahima, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, demikian jemaah rahimakumullah materi kita tentang adab ilal khadim atau wa ilal mamluk. Ya, adab kepada pembantu atau kepada budak pada zaman dulu. Hadis tentang budaknya ya masih berlaku sampai akhir zaman untuk adab dan akhlak. Semoga kita bisa ya, mengikuti arahan-arahan dan pesan-pesan Rasulullah SAW dalam bermuamalah, berinteraksi dengan pembantu kita. Mungkin di Instagram jemaah sudah melihat ada pembantu yang dari Arab Saudi, Mekah kalau nggak salah itu sudah kayak keluarga, ya sudah kayak keluarga. Maka ketika dia pulang ke Indonesia, dilepas, dikasih gaji, dikasih uang yang banyak, rial. Tapi ternyata pembantu ini setahun cuma, nggak sampai setahun barangkali, gelisah Pak. Ada pembantu gelisah di rumahnya sendiri, kepengen balik ke rumah majikannya. Maka pertanyaan besar kita, kok bisa gitu? Pembantu ingin balik ke rumah majikannya. Ya, ternyata majikannya, istri majikannya, anak-anak majikannya adalah orang-orang baik semua, yang hatinya terbuat dari salju barangkali Ibu. Ya, bayangkan pembantu pulang ke Indonesia sebuah kerinduan kan, ingin bangun rumah dan sebagainya, tapi dia nggak betah di rumahnya sendiri. Padahal di situ ada anaknya, ada keluarganya gitu. Dia ingin balik lagi dan sudah balik gitu. Nah, kisah-kisah seperti ini kan banyak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan? Jazakumullah. Fadhal Pak. 线路输入。 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya suami lagi marah, lagi emosi, Nah, mengatakan cerai, apakah itu termasuk talak? Yang kedua, kalau mau rujuk lagi, apa perlu datang penghulu atau ikat lagi? Ya, kalau umpamanya, itu saja dua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini jawaban fikih ini, pertanyaan fikih. Ada Ustaz fikih kita, Ustaz. Fikih muamalah yang ada ya, Ustaz Akmal. Ketika suami berucap cerai, talak, atau juga bahasa lain dari talak yang berbentuk sindiran, pulang kamu ke rumah mak kamu, saya udah gak butuh sama kamu. Itu kata para ulama sudah terhitung cerai itu Pak. Apalagi saya talak kamu, saya tolak kamu, saya talak sama aja. Ya. Saya cerai kamu. Nah, itu sudah jatuh. Nah, tetapi talak itu kan ada 3 macam. Talak 1, talak 2, dan talak bain, talak 3. Nah, talak 1 dan 2 semoga saja prahara rumah tangga kita dan semua pasti mengalami itu. Ya, tidak ada laut yang tidak bergelombang kan gitu Pak. Pasti ada gelombangnya. Kalau enggak istri yang marah, suami yang marah. Kalau enggak salah satu penyebab dari keduanya. Maka talak sudah jatuh. Namun karena masih terhitung talak 1 atau talak 2, pun kalau bapak berucap 10 kali, saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu, 10 kali Pak. Kan nggak ada tolak 10 Pak, yang ada kan tolak 3. Itu sudah lebih dari 3 kali itu gitu. Maka nanti ditanya ke bapak, ya. Kalau yang 1 kali saya cerai kamu, udah setelah itu bapak masuk kamar, maka itu sudah jatuh tolak 1. Tapi kalau yang tadi terucap berulang-ulang, ditanya lagi,
Itu tadi karena marah atau betul-betul serius mentalak istri? Karena ucapannya sudah sampai 10 kali lebih gitu. Enggak, itu sedang marah saya itu. Saya masih sayang sama istri saya gitu. Pun kalau dia pulang nanti 3 hari lagi saya jemput itu. Gitu. Nah, masa talak 1 dan 2 ini Bapak atau kita suami-suami itu tidak perlu pakai penghulu untuk rujuknya. Tidak perlu mendatangkan keluarga kedua belah pihak. Kami mau rujuk, nggak perlu. Tidak perlu juga ke pengadilan. Rujuk bersama saja. Kalau tadi Bapak terucap nyuruh dia pulang ke rumah saudaranya atau ke rumah orang tuanya, maka jemput dia. Seminggu, sebulan kemudian jemput. Udah sampai di rumah ya aktivitas kan normal lagi. Jam makan, jam tidur bersama. Nah itu kan sudah rujuk. Apalagi diucap dengan lisan. Fisik saja sudah cukup. Yang penting jangan lewat 3 bulan 10 hari. Kalau nanti Bapak ulur, nggak usah saya jemput. Istri saya memang keras kepala. Istri juga nunggu di rumah. Saya juga kalau nggak dijemput nggak akan pulang. Sudah 2 bulan. Sudah 3 bulan. Waduh, tinggal 10 hari lagi. Kalau istri nggak dijemput atau istri nggak datang, 10 hari, hari ke-11 putus habis. Bapak sudah menjadi bujangan, istri menjadi janda. Janda ditinggal hidup oleh suami. Maka siapapun jamaah yang ini boleh ngelamar langsung. Ya. Masa iddahnya sudah berakhir. Nah, itu untuk talak 1 dan 2 tidak perlu mendatangkan penghulu, cukup kita saja. Ya. Nah, maka seorang suami itu tidak boleh gegabah. Karena kalau pengadilan sampai ke pengadilan, Pak, pengadilan hakimnya lagi mumet. Bapak sudah ngomong berapa kali? Kata istri, sudah ratusan Pak Hakim. Langsung talak 3, keluar surat, habis Pak. Ya, biasanya mediasi di pengadilan kan seperti yang saya ini mediasi itu nanti kasus suami istri kan pertemuan pertama datang suami, datang istri, tanya, apa masalahnya? Apa masalahnya suami? Apa masalahnya istri? Cerita. Udah pulang. Pertemuan kedua, pihak suami bawa pendamping dari suami, pihak istri bawa pendamping dari istri kan? Ditanya, gimana menurut Bapak tentang suami, menurut Ibu tentang istri. Nah baru nanti pertemuan ketiga biasanya jatuh, terhitung talak, ya, udah cerai. Tapi itu pun masih talak 1 dan 2, surat itu masih talak 1 dan 2 biasanya, masih bisa rujuk. Ya, nah cuma kalau sudah pengadilan mengeluarkan surat untuk rujuk tadi nggak bisa lagi Pak, seperti yang saya sampaikan mudah tadi, harus ke pengadilan lagi untuk suratnya. Untuk hariannya nggak apa-apa, sudah berhubungan badan kembali, sudah tidur bersama kok. Itu, ya. Jadi para suami berhati-hati mengeluarkan kalimat cerai atau talak. Juga istri berharap juga memahami kondisi suami. Ya, karena biasanya api nggak akan muncul kalau tidak ada, asap tidak akan ada kecuali ada api gitu. Nah, saling berinteraksi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup Pak. Ibu-ibu, Pak Yuran, betul. Ini rotinya, airnya sudah diratakan, sudah betul. Ini masalah pembantu. Ya, betul. Kita tahu kan kalau di negara Malaysia, negara Timur itu kebanyakan dunia yang melakukan hukum Islam. Nah, ini pembantu-pembantu kita ini sama dari Indonesia itu, baik di Malaysia ataupun di Timur Tengah itu, kebanyakan mereka mengalami penganiayaan kalau rupanya tidak majikan itu tidak berkenan. Kira-kira itu apa yang terjadi pada majikan itu sampai mereka membuat jahat kepada bupati-bupati itu. Sampai terjadi. Ya. Salah satu dulu pernah sampai di pancung pembantu itu karena melawan majikan. Padahal kan majikan yang paling salah kepada pembantu. Seorang ibu waktu itu, itu namanya masalah namanya Ibu Suhana. Ya. Nah itu terjadi pada mereka. Juga di Malaysia banyak sekali yang kemarin itu dimediasi oleh Prabowo itu yang aman dari orang
Kenapa dari daerah timur sana itu kejadiannya sangat mereka orang Islam. Iya. Tahu dia hukum Islam. Kalau mereka itu melihat paparan bapak itu, saya yakin akan jadi KRS. Ya. Terima kasih. Barakallahu fiik. Jadi jemaah rahimakumullah, skala mikro ya, materi kita ini memang pertahanan dari dalam ini. Justru kejadian-kejadian makro yang besar di Malaysia, di Arab Saudi gitu. Ya. Kita akan lebih banyak berpihak kepada pembantu ya. Berpihak kepada pembantu karena posisi digaji, diperintah, disuruh, dan apalagi kita tahu ada watak orang-orang tertentu, apalagi Timur Tengah kan gitu kan, yang temperaturnya cepat panas, marah dan sebagainya gitu. Makanya tadi dua sisi itu harus mengisi. Sisi yang kita sampaikan ini yang diredam oleh Rasulullah SAW. Bayangkan Abu Zar saja Pak, itu sahabat kibar, itu sahabat as-sabiquna awwalun istilahnya. Itu kelahinya sama siapa? Cekcok mulutnya sama siapa? Bilal bin Rabah. Bilal siapa? Muazin Rasul. Emosi kan? Itu sesama. Tetapi yang bagusnya kan para sahabat itu tidak ada contoh lebih hebat dari mereka ketika dinasihati oleh Rasul atau mendengar nasihat dari sesama sahabat turun, Pak. Bahkan sejak saat itu ya lebih akrab dari biasanya gitu. Itu waktu Abu Zar tadi menghina sampai menyebut ibu kamu hitam, Bilal gitu. Kamu juga hitam gitu. Ketika didamaikan dinasihati oleh Rasul, Abu Zar itu berdiri Pak depan rumahnya Bilal. Bilal kaget, siapa ini yang guling-guling di tanah ini? Ada orang guling-guling di tanah. Ternyata yang berguling di tanah itu Abu Zar. Pas Bilal mendekat, Allahu Akbar. Kenapa engkau begini wahai Abu Zar gitu? Diambil tangannya, ditepis sama Bilal, sama Abu Zar. Sebelum engkau injak pipi ini Bilal, saya tidak akan bangun dari gulingan pasir ini. Sampai segitunya Pak, ingin mendapatkan maaf dari Abu Zar, dari Bilal bin Rabah, gitu. Nah, yang terjadi di Malaysia, terjadi di Timur Tengah, gitu kan, adalah kemarahan emosi dari majikan-majikan yang tadi Pak tidak didukung oleh skill bahasa terutama, sama skill tangan. Dari kampung pembantu kita biasa pakai sapu lidi, sapu ijuk. Sampai di sana tombol ini mengeringkan, ini mencuci, ini kan tombol semua, ya canggih-canggih. Menggunakannya kan dua bahasa yang masyhur, bahasa Arab sama bahasa Inggris kan. Kalau di sana berarti keluaran produknya bahasa Arab. Nah itulah tugas BLK itu. Kalau belum lulus jangan dikirim. Nah ini BLK ini belum lulus sudah dikirim Pak. Kan duit juga itu kan, sekali pengiriman sekian. Kalau negara katanya depisan negara, pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, kita husnuzon kepada pemerintah baik Malaysia maupun Arab Saudi ketika sudah sampai pada tahap bukan dipulangkan ke negara asal, tapi justru dihukum pancung, berarti ini kasusnya kan sudah berat. Pembantu membunuh majikan dan berbagai hal lain. Pembantu mencuri, potong tangan kan gitu. Dan itu kalau sudah pengadilan sudah melewati tahapan-tahapan hebat yang kemungkinan pengadilan kecil berbuat salah Pak. Ya. Bukan pembantu yang salah gitu, tapi majikan. Tapi justru pengadilan sudah selektif betul mengatakan dengan berbagai macam penelitian berkas yang salah adalah pembantu sehingga potong tangan atau juga hukum pancung. Ya. Jadi karena ini adalah hukum yang bisa dibicarakan antar dua negara, maka mediasi tadi kan Pak Prabowo ke Malaysia atau juga yang ke Timur Tengah, Menteri Agama, Menteri Perdagangan atau juga orang-orang terdekat presiden gitu. Ada yang berhasil, ada juga yang tidak kan Pak. Nah, jadi jemaah rahimakumullah, dua-dua ini harus kita amankan. Yang pertama ya ketahanan dari dalam tadi.
Bagaimanapun pembantu punya hak yang sama ternyata dengan majikannya. Setidaknya dimuliakanlah sebagai manusia. Di saat yang sama juga pembantu kalau bisa seperti Anas bin Malik, kaisun, bijak, kemudian juga cerdas gitu. Majikan minta apa sudah terpenuhi. Belum majikan ngomong sudah disiapkan kan gitu. Nah, kalau tidak itulah yang terjadi, Pak. Sehingga pembantu ya merasa disakiti, dizalimi, ternyata diam-diam dia bawa pisau dapur, Pak. Maka majikan dibunuh, dan pembunuhan itu adalah kriminal besar kan, dan akhirnya kisos gitu. Ya. Semoga hubungan antar negara terutama tentang pengiriman TKI TKW ini semakin baik hari demi hari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, gimana Allah? Dua pertanyaan kita sudah selesai. Kita tutup dengan doa. Allahumma alhimni rusdi wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkan kepadaku kecerdasan dan lindungilah aku dari kejelekan diriku. Satu lagi, Allahumma adina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah kami memiliki akhlak yang terbaik. Tidak ada yang mampu menunjuki akhlak yang baik kecuali Engkau. Jauhkan kami Allah dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang mampu menjauhkan kami dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Amin ya rabbal alamin. Nanti doa ini dua ini di googling bisa, atau minta ke Ustaz Surya nanti dikirim di grup. Kafaratul majlis, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.